Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Susanto Megaranto melawan Utut Adianto, yang mana kedua pemain ini teman-teman adalah terkuat nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Pada pertandingan Makita lakoni turnamen di 2004. Dimulai dari E4 oleh Megaranto dan C5 dijawab Utut. Pembukaan Sisilia, kuda F3 dan D6, D4, C kali D4 dan kuda kali D4. Kuda ke F6 dijawab oleh Utut, kuda ke C3. Dilanjutkan dengan A6, menahan laju kuda di sini, gajah ke C4. E6 dilanjutkan dengan gajah ke B3, kuda B ke D7, dan di posisi ini dari Megaranto langsung rokade pendek. Sisilia varian Lipski dimainkan di partai ini teman-teman. Kuda ke C5 dilanjutkan dengan F4. Target kuda ke C5 ini pada akhirnya akan menghilangkan gajah terang putih yang menjadi ancaman tajam ke F7 nantinya teman-teman. Di posisi ini jika kuda ini memukul pion yang di E4, kuda kali kuda di sini F5. Maka di posisi F5 ini langsung didorong ke I5 sudah cukup aman. Ketika di sini menteri ke F3 dengan mengancam kuda teman-teman, maka di sini cukup kuda lari ke F6 sudah cukup aman teman-teman, dan tidak ada kemungkinan serangan balik. Hanya saja penjagaan dari gajah nanti cek ke A4 ini cukup menyulitkan dari hitam jika posisi langkah tadi dipilih teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat F4. Langkah yang dipilih oleh Utut, gajah ke E7. Dijawab dengan menteri ke F3 dan di posisi ini langsung rokade. Gajah ke E3 dan menteri ke C7. F5 dijawab oleh Megaranto, kuda kali B3 dihilangkan terlebih dahulu kemungkinan diagonal gajah yang tajam ke F7 ini. A kali B3 dan di sini langsung E5 teman-teman. Menolak untuk pertukaran pion sentrum ini. Kuda ke E2 dilanjutkan dengan B5, G4 dan gajah ke B7. G5 dijawab oleh Megaranto. Di sini teman-teman ada langkah kombinasi yang memaksa dan ternyata sangat brilian dari Utut dengan memukulkan kuda ini ke pion E4. Diterima oleh Megaranto. Jika di posisi ini dipukul lagi oleh gajah, tentu dia harus ketinggalan satu perwira dari Utut teman-teman. Tapi di sini ternyata langkah yang brilian dari Utut dengan mendorong pion ke D5 teman-teman, mengancam kuda. Jika kuda kembali ke D2 atau ke C3, maka tetap akan didorong pion ini ke D4 nantinya teman-teman. Jika di posisi ini misalnya langkah kemungkinan terbaik dari putih ini adalah kuda ke F6 cek, maka yang terjadi G kali F6 dan menteri langsung ke H5 teman-teman, dan D4 G6 dilanjutkan dengan F kali G6 dan F kali G6. Setelah ada ancaman checkmate di sini atau ancaman cek nantinya menteri memukul, ketika dipukul pion ini cukup di antisipasi oleh hitam dengan gajah ke C5. Ini sudah selesai ancaman yang akan diberikan oleh putih. Kembali ke posisi di saat D5 ini teman-teman. Langkah partai yang dipilih oleh Megaranto F6. Dia mengabaikan ancaman terhadap kuda, melainkan dia mengancam balik. Di sini diterima dengan dipukul kuda yang di E4 sekaligus mengancam menteri. Menteri lari ke F2 dan di sini gajah ke D8. F kali G7, raja kali G7 teman-teman. Kuda ke G3 dan raja ke H8 lagi. Setelah raja ke H8 lagi, dijawab dengan kuda ke H5 teman-teman. Dan di sini benteng langsung ke C8. Jelas targetnya adalah pion yang di C2 dari Utut teman-teman. Dan benteng A ke D1. Menteri kali C2 di sini dijawab dengan menteri ke F5. Dari Megaranto menolak pertukaran itu teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri ke E2 dengan mengancam gajah gelap yang di E3 ini teman-teman.
Di posisi ini jika menteri memukul pion yang di E5 dengan jelas bahwa di sini ada ancaman checkmate. Ketika raja bergeser teman-teman, tentu di sini cukup diantisipasi dengan F6 dan kuda kali F6 misalnya. Menteri memukul gajah terlebih dahulu dengan cek raja K1, maka di sini gajah kali F6 karena tidak menutup kemungkinan akan dibukanya setelah kuda nanti menjadi cek dan ancaman checkmate jadinya teman-teman. Baik, setelah dipukul oleh pion, maka di sini cukup dihentikan dengan benteng ke F7 untuk menghalangi semua kemungkinan dari serangan putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat langkah menteri ke E2 ini teman-teman. Langkah partai yang dipilih oleh Megaranto adalah benteng memukul gajah yang di D8, karena dia akan menempatkan kuda di F6 nantinya teman-teman setelah dipukul. Tapi di sini langkah dari Utut tidak memukul benteng yang di D8, melainkan dia memukul kuda yang di H5, karena langkah tajam itu akan datang dari kuda, bukan dari benteng ini teman-teman. Di posisi ini jika tetap dicek oleh putih, cukup bergeser ke G8, benteng kali C8 misalnya, hanya terjadi pertukaran. Tetap pada prinsipnya secara struktur bangunan dan kualitas perwira maupun pion sama teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri kali H5, langkah partai benteng ke D6 dengan tujuan akan ditempatkan di H6 sekaligus ada ancaman checkmate di sini teman-teman. Diantisipasi oleh Utut dengan diajak peraduan benteng naik ke C6, benteng kali C6 di sini dan gajah kali C6. Di posisi ini teman-teman, langsung diambil gajah terang hitam ini dengan dicek ke F6 oleh Megaranto. Jelas bahwa di sini tidak bisa dibendung, dari hitam harus kehilangan gajah. Raja ke G8 di sini langsung dipukul gajah yang di C6. Bahwa di sini teman-teman, dari Utut Adianto sudah ketinggalan satu perwira, yaitu gajah. Dan di sini kemungkinan menang dari Megaranto sangat tinggi teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri ke G4 dijawab oleh Utut, raja ke H1, menteri ke E2, dan di sini langsung dijawab dengan menteri ke C1 karena dua ancaman ini dengan menteri ke C1 sudah terblok semua teman-teman. Benteng ke D8 dilanjutkan dengan B4, H6. Setelah diajak peraduan ini teman-teman, ini kesempatan terakhir sebenarnya dari Megaranto untuk mengambil poin kemenangan. Jika di posisi ini dipukul pion yang di H6 ini, raja langkah terbaiknya hitam adalah ke H8. Dan di sini teman-teman, gajah cukup ke G5 untuk mengancam benteng di sini. Benteng ke D7 dan di sini gajah ke F6. Jelas mengunci pion yang di H6 nantinya. Dilanjutkan dengan raja ke H7 di sini, maka gajah kali pion yang di E5 terlebih dahulu. Selanjutnya menteri ke D3 dan di sini langsung menteri ke F4. Tidak ada kemungkinan langkah baik di sini dari hitam. Jelas walaupun E3 di sini teman-teman, benteng ke E1 dan dilanjutkan dengan E2, raja ke G1 dan di sini menteri ke G6 teman-teman. Sekaligus cek. Setelah raja ke F2, benteng ke D1, maka di sini cukup dipukul dengan raja pion yang di E2 walaupun menteri ini ke D3 teman-teman. Di sini maka raja ke F2 sudah cukup. Benteng ke D2 di sini cukup dengan langkah raja ke G1. Jelas bahwa di sini ada keunggulan materi dari Megaranto, tapi kesempatan ini tidak diambil oleh Megaranto teman-teman. Setelah langkah tadi kita kembali ke partai H6, langkah dari Megaranto di sini
sangat blunder teman-teman dengan dia menaikkan benteng ke F2 dengan maksud mengancam menteri, menghilangkan tekanan. Namun yang terjadi teman-teman, langkah yang sangat blunder ini dihukum dengan benteng ke D1 cek. Ini langkah yang bersifat memaksa teman-teman, karena jika tidak dia harus kehilangan perwiranya. Maka di sini teman-teman, langkah terbaik memang harus dipukul oleh menteri. Setelah dipukul lagi, cek langkah partai teman-teman. Di posisi ini teman-teman masih dilanjutkan oleh Megaranto dengan raja ke G2. H kali G5 di sini, dan dia langsung merubahkan raja setelah pion memukul G5 ini teman-teman. Jadi inti daripada blundernya langkah dari Megaranto kita kupas sedikit adalah benteng ke F2 ini teman-teman. Setelah dicek oleh Utut, langsung dia tidak bisa lari. Ketika misalnya teman-teman ada yang penasaran, kita analisa sejenak. Bagaimana kalau raja lari ke G2, apakah bisa selamat? Karena sama-sama terancam menteri. Tidak bisa selamat, karena langkah blunder itu memang harus dihukum dengan kehilangan menteri. Maka akan datang cek menteri ke G4. Dia malah emat teman-teman dari putih. Tawarannya memang harus dipukul. Perhatikan, tidak ada langkah untuk raja putih. Baik, sekian dulu teman-teman dari pembukaan Sicilian Farenlipski, orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.